Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini market menguat dalam 24 jam ya. Ini terlihat hijau merona teman-teman ya, 80% ya untuk semua aset cryptocurrency ya. Nah, di video kali ini saya bakal bahas Hyperliquid teman-teman, yang naiknya sangat-sangat signifikan menurut saya dalam 24 jam terakhir karena hampir 11% ya. Kemarin kalau saya nggak salah waktu saya update harganya masih di 38 ya, $38 ya. Waktu dia jatuh kemarin di range 59 ya. Tapi untuk saya pribadi ya saya tetap confident ya, optimis kalau Hyperliquid ini teman-teman ya, untuk end of the year ini ya menurut saya bisa close di 3 digit ya. Semoga saja minimal di 100 ya, di $100 ya. Amin teman-teman ya. Oke, dan per 24 jam ini kalau kita lihat chartnya teman-teman ini membentuk higher low semua ya. Dari higher low ya, higher low juga kira-kira seperti itu ya. Higher high, higher low ya, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana dengan yang lain teman-teman? Kalau kita lihat di sini signifikan juga XRP ya yang naik hampir 3% per 24 jam ini sekarang sudah di 2,61 ya. Dalam 7 hari ini sudah mulai membaik ya, kembali lagi ya. Ya, tapi yang kita tunggu rally Bitcoin ya. Karena di sini saya optimis banget ya, Bitcoin itu 150.000 ke atas di akhir tahun ini juga. Kenapa? Karena JP Morgan sudah menerima ya Bitcoin sebagai jaminan ya untuk funding. Jadi kalau ada mau pinjam uang, minta funding dari JP Morgan ya, mereka sudah terima Bitcoin sebagai aset jaminan ya. Jadi sudah sangat-sangat menarik ya, institusi sudah mulai turun lebih banyak ya, sudah mulai masif. Dan ya menurut saya kemungkinan ya bull run di 2025. Kalau 2026 kemungkinan area-area orang taking profit ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini sebelum kita lanjut teman-teman, saya hanya sekedar mengingatkan ya buat teman-teman yang pemburu presale atau presale hunter ya teman-teman. Di sini saya cuma mengingatkan ke teman-teman semuanya kalau Hyper Bitcoin atau Bitcoin Hyper ini masih sedang mengadakan presale-nya ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini tinggal 1 hari 13 dia akan pindah ke batch selanjutnya atau ke round selanjutnya ya. Di sini per satu koin teman-teman bisa lihat ya sudah dia update lagi di sini ya. Per satu koin di sini teman-teman 0,013 per satu koin Hyper ya, kira-kira seperti itu ya. Dan di sini teman-teman kalau mau beli cukup mudah ya, link pembelian sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Kalian connect wallet dulu ya. Ini kalau sudah connect wallet teman-teman kalian tinggal pilih nih jaringan apa yang akan kalian pakai. Bisa jaringan Ethereum, bisa jaringan BSC. Contoh di sini ya saya pakai jaringan BSC dan saya pilih BNB Coin ya. Kalau beli pakai BNB ya contoh di sini 0,0089 BNB, kalian akan dapat 756 koin ya. Setelah itu kalian tinggal buy aja atau beli ya. Jadi cukup mudah cara belinya. Tapi sekali lagi teman-teman ya tidak ada paksaan di sini ya. Kalian kalau mau beli silakan, enggak juga nggak apa-apa ya. Jadikan ini video edukasi ya, cara beli kira-kira seperti itu. Dan project ini ya by the way sudah diaudit oleh CoinSult dan Spywolf ya. Dan sudah banyak media besar yang mengangkat terkait presale ini yaitu Cointelegraph ya, CoinMarketCap, Bitcoin.com ya, Crypto News ya, Binance Square ya, Bitcoin Magazine dan 99 Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Kalian juga patut ngecek ya tokenomiknya teman-teman ya. Karena dia sudah bagi di sini 25% untuk perbendaharaan, 20% untuk pemasaran hadiah atau reward untuk community ya, atau community reward itu 15%. Listingnya di 10%, pengembangan 30%. Kira-kira seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah teman-teman ya untuk mengikuti presale-nya ya. Kira-kira sampai di sini kita lanjut ke berita utamanya. Ya, market cap-nya di sini juga menguat teman-teman 0,45% ya. Ini tinggi ya karena di sini sudah 3,76 triliun dolar ya. Altcoin season masih di poin indeksnya ya masih di 23 ya. Di sini bullish menurut saya karena kalau kita lihat ya data CPI Amerika Serikat ini tidak sesuai dengan ketakutan orang kemarin ya karena dia lebih rendah dari ekspektasi dan Bitcoin langsung naik kemarinnya dari posisi 107 sampai langsung ke 111. Jadi sangat-sangat bagus. Apalagi kalau kita lihat untuk hyper ya atau hyper liquid ya. Ini naik 8% saat hyper liquid ini strategis cari ya di sini 1 miliar dolar ya untuk kembangkan token treasury-nya ya. Jadi ada yang dikerjakan ya, projectnya jelas, makanya saya tetap optimis 3 digit untuk akhir tahun ya oleh hyper liquid, kira-kira seperti itu. Kita coba lihat chart ya untuk hyper liquid ini teman-teman.
Jadi dalam 4 hari terakhir ini teman-teman bisa lihat ya, Hyperliquid ini sangat-sangat bullish teman-teman ya. Kalau kita berbicara di tanggal 10 Oktober 2025 ya, itu sempat membuat shadow ke bawah tapi di-reject lagi ya. Tapi ini bukan karena quality, karena crash-nya Bitcoin ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa lihat di sini ya, terjadi sideway di area ini ya. Ini sangat terlihat sekali. Dan dalam beberapa hari ya teman-teman ya, dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 harganya masih di situ dalam seminggu. Tapi ke hari ke-7 teman-teman ya, hari ke-7 di Rabu 22 Oktober teman-teman ya, sampai saat ini ya dia membentuk pola bullish ya, kira-kira seperti itu. Jadi higher high semua. Nah, di sini terjadi pola yang sama di kedua candle ini ya, kemungkinan ini akan terjadi koreksi teman-teman ya. Di sini akan terjadi koreksi, tapi untuk long term teman-teman ya, untuk di jangka ke depan, jangka panjang sampai akhir tahun ini ya, ini tetap bullish menurut saya begitu teman-teman ya. Tetap bullish karena projectnya Hyperliquid ini teman-teman di-push bener-bener. Kalau teman-teman lihat ya beberapa postingan di Twitter pun ya dari apa namanya, tim dari Hype ya, ini ngeri banget ya. Mereka punya fundamental dan kaki yang kuat lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi menurut saya tetap bullish ya untuk Hyperliquid. Kalaupun nanti terjadi koreksi teman-teman ya, yang paling banyak disentuh ya kalau kita lihat mungkin akan datang di pola ini teman-teman ya, atau akan bermain di sini teman-teman ya, di antara 39. Itu menurut saya di minggu ini sampai minggu depan itu low-nya di 39 ya, kalaupun dia turun ya, kira-kira gitu. Tapi kalau ke depan tetap saya optimis ya. Untuk Hyperliquid itu saya tinggal tunggu range ini teman-teman ya, yang paling banyak disentuh area ini. Ini paling banyak disentuh. Kalau jebol ini ya otomatis dia akan retest di sini ya. Semoga saja teman-teman di area 50, karena sempat dia jatuh itu di 59 kalau saya nggak salah ya, di sini ya, di 59 dolar, 59,33 dolar, kira-kira seperti itu. Itu all time high-nya ya teman-teman, dan itu menurut saya biasa saja ya. Kenapa seperti itu ya, namanya all time high, habis itu koreksi banyak yang jualan ya, kira-kira gitu. Dan saya mau tandai ada beberapa pola yang sama teman-teman yang sekarang terjadi ya, kalau teman-teman lihat ya. Ini ya di tanggal 26 Agustus ya, di tanggal 26 Agustus teman-teman, ini pola yang cukup sama ya dengan pola yang terjadi saat ini ya, yang area ini teman-teman ya. Ya, jadi kemungkinan ya ini sudah fix ya pembalikan tren ya, atau ini sudah lurus-lurus naik saja. Tapi bukan berarti nggak ada koreksi teman-teman ya. Kita kalau lihat strength price-nya teman-teman ya di sini, oke, kita lihat ya untuk tentang harganya ya. Ini terjadi kenaikan cukup signifikan dari area sini teman-teman sampai ke area ini ya. Kita tandai saja di sini ya, yang dimana itu terjadi 33% kenaikan ya. Terjadi 33,56% kenaikan ya. Tapi kalau saya copy teman-teman ya, ini dan saya pindah ke sini ya, di mana dia hancur ya, di mana dia mulai naik lagi ya. Ini kemungkinan akan bermain harganya di 49,51. Semoga ya maksimal 50 lah ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau menurut saya pribadi kemungkinan 2 sampai nggak sampai 1 2 minggu ke depan harganya sudah menyentuh 48 sampai 50 ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain teman-teman, silakan kalian drop di kolom komentar ya, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya ya, apapun yang terjadi ya, atau apapun yang kalian temui di market ataupun kalian temui di berbagai influencer atau video ya, terkait technical analysis, terkait prediction price ya, itu kalian jangan terlalu telan mentah-mentah, karena kenapa teman-teman ya, kalian harus perhatikan juga domination Bitcoin ya. Walaupun chartnya sudah bagus ya, tapi kalau Bitcoin terjadi koreksi ya tetap hancur juga semuanya ya, terjadi penurunan juga semuanya ya, kira-kira gitu. Apalagi kalau kita berbicara Fear and Greed Index atau market cap kalau minus teman-teman otomatis goyang semua ya. Itu sudah otomatis. Tapi kalau kita lihat di sini Fear and Greed Index ya, per hari ini mulai menguat lagi teman-teman ya, sudah di posisi 36, dan menurut saya tetap bullish ya untuk tahun 2025 akhir ini ya. Kemungkinan 2026 menurut saya juga ya, menurut saya pribadi kemungkinan tahun take profit ya orang-orang, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita lihat teman-teman untuk meme coin ya, di sektor meme coin kita lihat di sini ya, dalam 1 hari ini ya masih terjadi koreksi tapi tipis teman-teman ya. Kalau kita lihat ke bawah ya, ini masih bisa dibilang 50-50 ya,
antar koin-koin yang lain ya, kira-kira gitu. Dan ada yang signifikan banget yaitu si Giggle Fund ini ya, kalau teman-teman lihat ini 183% dalam satu hari ya. Ini saya tidak sarankan dulu teman-teman ya, karena apa ya, panasnya itu belum terejus ya. Jadi bisa dibilang, ini masih, momentum saja karena barusan di-listing di Binance ya, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Kalau kalian punya pendapat lain silakan kalian drop di kolom komentar ya. Ataupun kalian punya pertanyaan silakan kalian komen juga. Nanti kita diskusi di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya.